Oke. Terkait dengan teks berita, ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari dengan teks berita, yaitu yang pertama adalah definisi dari berita sendiri itu apa. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur berita. Kalau kalian ikut menulis insya Allah tahu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah struktur berita. Kemudian yang keempat adalah kaidah kebahasaan berita. Dari sini nanti kira-kira kalian akan selalu praktek membuat terus ya. Kemudian ada membuat berita. Setelah membuat ada menyimpulkan. Setelah nanti kalian mampu menyimpulkan, maka kalian menanggapi isi berita tersebut. Setelah kalian mampu menanggapi, nanti akan ada yang namanya menyampaikan berita. Jadi bagaimana bahasa kalian ketika menyampaikan suatu berita itu kepada orang lain. Kemudian yang terakhir ada menyunting. Ustazah ulangi sekali lagi ya, bahwa nanti di teks berita ada beberapa poin yang akan kalian pelajari di teks berita tersebut. Yang pertama ada unsur-unsur berita, yang kedua ada struktur berita, dan yang ketiga adalah kaidah kebahasaan dari berita, yang keempat adalah membuat berita, yang kelima adalah menyimpulkan suatu berita, dan yang keenam ketika kalian sudah mampu menyimpulkan, kalian menanggapi isi berita tersebut itu bagaimana. Kemudian setelah menanggapi, kalian mampu menyampaikan berita itu kepada orang lain ya. Kemudian yang terakhir adalah menyunting. Jadi anak-anak, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu memang selalu ada kaitannya dengan praktek gitu ya. Jadi silahkan supaya kalian lancar dalam praktek berbahasa Indonesia, kalian juga harus memperbanyak literasi kalian. Jadi manfaatkan apa yang ada di sekolah ya. Itu adalah item-item yang akan kita pelajari di teks berita. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Sebelumnya Ustazah akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.